Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hana Amira Lutfi. My ID is 23018090. So, this video for final project grammar for TOEFL. As in this video, I'm explaining what I understanding about the topic connectors used for making compound sentences. For the first, I explaining to you what is compound sentences. Jadi compound sentences ini adalah gabungan dari dua independent clause. Independent clause sendiri itu artinya satu kalimat yang sudah punya makna, tidak memerlukan penjelasan lagi dan bisa berdiri sendiri, serta independent clause ini lengkap dengan subjek dan verbnya sendiri. Jadi, compound ini adalah gabungan dari dua independent clause tersebut. Misalkan, contoh dari independent clause-nya ini adalah I like tea dan I like a coffee. Jadi, compound sentence ini cara menggabungkannya memerlukan yang namanya connectors. Jadi compound ini sendiri memerlukan adanya connectors agar bisa menggabungkan dua independent clause tersebut. Connectors ini bisa kita sebut sebagai fanboys. Atau fanboys itu ada for, ada and, ada nor, ada but, ada or, ada yet, and ada so. Yang terakhir adalah so. Dari fanboys tersebut, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah for. For ini sama seperti because, tapi lebih formal. Dan biasanya jarang juga dipakai di pembicaraan sehari-hari. Karena dia alasannya karena lebih formal. Jadi for ini alasan atau sebabnya. Digunakan untuk menjelaskan alasan. Misalkan, she stayed at home for she was sick. Jadi dia berdiam diri di rumah karena dia sedang sakit. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah and. And ini yang seperti kita sudah sering dengar, dia lebih sering digunakan dalam sentences apapun untuk menggabungkan dua independent clause ini. Misalkan yang seperti tadi contoh tadi, I like tea and I like coffee. Jadi dia artinya menyetujui dan menyukai kedua-duanya minuman tersebut. I like tea and I like coffee. Selanjutnya ada connectors namanya nor. Nor ini digunakan setelah kalimat negatif. Setelah independent clause yang pertama negatif dan setelah independent yang keduanya digunakan nor. Misalkan, he doesn't like coffee, nor does he like tea. Selanjutnya ada lagi but. But ini digunakan untuk menunjukkan kontras. Misalkan yang satunya positif dan satunya negatif. Kedua klausanya tetap setara tapi memiliki makna yang berlawanan. Seperti she is smart, but she is lazy. Dia pintar tapi dia malas. Seperti itu. Selanjutnya ada or. Or ini menyatakan pilihan atau alternatif. Jadi salah satu independennya merupakan pilihannya. Misalkan, you can study now or you can fail the test. Jadi pilihannya ada dua. Kamu mau belajar sekarang atau kamu mau gagal dalam ujian nanti. Seperti itu. Selanjutnya ada yet. Yet ini pertentangan yang mengejutkan. Misalkan, yet ini mirip dengan but, tapi ada unsur kontradiksi yang tidak terduga. Misalkan, he is rich, yet he lives simply. Yang terakhir ada so. So ini akibat atau hasil, menunjukkan hasil atau konsekuensinya. Misalkan, it was raining, so we stayed at home. Selanjutnya kita membicarakan tentang aturan dalam penggunaan connectors ini.
Jadi, aturan pentingnya jika ada dua independent clause tadi dan digabungkan dengan fun boys, wajib sebelumnya memakai koma, sebelum konektornya memakai koma. Misalkan, I was tired, but I finished my work. Like that. Biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, mereka tidak menggabungkan dua independent clause ini dengan konektor. Misalkan, I like English, I study every day. Seperti itu adalah gabungan dari dua independent clause, tapi tidak punya makna karena tidak ada konektornya. Jadi lebih baik I like English, so I study every day. Jadi kesimpulannya untuk hari ini, compound sentences itu tergabung dari dua klausa, yaitu independent clause dua-duanya. Cara menggabungkannya dengan menggunakan yang namanya fun boys atau connectors tadi sebagai connectors tersebut. Nah, independent clause ini maksudnya klausa yang bisa berdiri sendiri. Artinya dia sudah memiliki maknanya, tidak perlu ada penjelasan lagi, dan sudah punya subjek serta verbnya sendiri. Jadi perhatikan juga setiap fun boys yang digunakan apakah tepat dan klausanya itu makna hubungan antara klausanya itu jelas. Jangan lupa juga menggunakan koma sebelum konektornya tersebut. Sekian dari saya, penjelasan saya tentang connectors used for making a compound sentence. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.